Jelang Lebaran, arus mudik terpantau ramai. Para pemudik pulang ke kampung halaman dengan beragam moda transportasi, mulai dari kapal laut, kereta, bus, hingga kendaraan roda 4 dan roda 2. Kami hadirkan pantauan arus mudik. Antrean kendaraan pemudik di gerbang tol Merak kembali terjadi malam ini. Terpantau kemacetan mengular hingga 6,5 km dari gerbang tol Merak menuju pelabuhan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemudik yang ingin masuk ke pelabuhan Merak sehingga terjadi antrean. Selain itu, antrean ini juga terjadi karena akses menuju pelabuhan atau di exit tol Merak dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket penyeberangan pelabuhan Merak. Sejumlah upaya dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan, mulai dari delaying system di rest area kilometer 43 dan kilometer 68 arah Merak, hingga penambahan gardu transaksi. Berapa lama? Sementara itu, saudara, penumpukan kendaraan terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung sejak siang hingga malam ini. Meski penumpukan hanya terjadi di kantung parkir dermaga eksekutif, namun kendaraan dari pintu keluar Bakauheni, tol Trans Sumatera yang masuk ke pelabuhan membuat jalur antrean menjadi padat. Kondisi ini bahkan membuat pemudik harus antre sekitar 3 jam. Selain itu, saudara, kondisi arus mudik kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar Sabtu malam. Jumlah kendaraan pemudik yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama, Cikatama mulai meningkat seiring dengan waktu favorit pemudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Sejak Sabtu pagi, lebih dari 72.000 kendaraan telah melintasi gerbang tol Cikatama. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024 di ruas tol Cikatama. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di tol Cikatama, kita akan pantau bagaimana kondisi arus mudik di sana. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Selamat malam, Triksi. Apakah arus kendaraan pemudik yang melintasi gerbang tol Cikatama malam ini semakin meningkat? Bagaimana pantauan Anda di sana? Selamat malam Mario dan juga saudara, betul sekali semakin meningkat tentu saja, akan tapi memang kalau saat ini yang bisa disaksikan di layar kaca Anda, Mario dan juga saudara, kepadatan maupun juga antrian sudah terurai, yang berarti ini sudah ramai lancar, kendaraan juga bisa melaju dengan kecepatan normal biasanya di jalan tol. Nah, sebenarnya kalau bisa kita melihat 30 menit sebelumnya, Mario dan juga saudara, ini terjadi kepadatan ataupun juga antrian kendaraan memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Melihat tadi memang sudah memasuki waktu-waktu favorit pemudik untuk melakukan perjalanan, dan juga yang kedua, ini karena memang adanya rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan. Kalau sebelumnya kontraflow diberlakukan dari KM 47 sampai dengan KM 70, namun kembali ditarik untuk penerapan kontraflow-nya, jadi bukan dari KM 47 saja, tapi juga sekarang diberlakukan dari KM 36 dengan beberapa penyesuaian lajur. Kalau dari KM 36 sampai dengan KM 47 diberlakukan 1 lajur, lalu kemudian dari KM 47 sampai KM 48 2 lajur, kemudian dari KM 48 sampai dengan KM 66 ini diberlakukan 3 lajur, dan dari KM 66 sampai di KM 70 atau tepat kami melaporkan saat ini diberlakukan 2 lajur kontraflow. Nah, jadi kalau misalnya saat ini sudah mulai terurai, memang ada beberapa strategi yang diterapkan. Seperti tadi misalnya kontraflow yang ditarik melihat dari volume kendaraan yang meningkat. Lalu kemudian juga kalau dari gerbang tol Cikampek Utama dilakukan upaya seperti penambahan petugas dan juga penambahan gardu tol yang dibuka. Kalau biasanya dibuka hanya 21 ataupun 22 gardu tol, tapi karena tadi cukup padat, cukup naik volume kendaraan yang masuk ataupun juga ingin melintas ke gerbang tol Cikampek Utama, maka ditambah lagi gardu tol sebanyak 4 gardu tol satelit. Jadi total sudah ada
26 gardu tol yang dibuka, kemudian juga ditambah dengan petugas yang menggunakan mobile reader yang akan menjemput bola. Jadi ketika antrian ada cukup panjang hingga beberapa ketentuan meter tertentu, begitu ya, nanti petugas itu akan menghampiri para pemudik, kemudian akan menyodorkan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti yang dilakukan juga di gardu tol gerbang tol Cikampek Utama. Nah, sebenarnya Mario dan juga saudara, kalau misalnya saat ini sudah terlihat ramai lancar, sudah mulai terlihat lengang, ini juga karena memang strategi yang tadi sudah diterapkan, seperti kalau tadi dikatakan oleh orang jasa marga, mengatur strategi buka tutup begitu ya. Kalau misalnya di yang mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama ini sudah mulai padat, lalu kemudian dibuka lagi kontraflow, diperpanjang ataupun juga ditarik KM kontraflow-nya, lalu kemudian di gerbang tol Cikampek Utama ini juga diperbanyak gardunya, sampai kemudian nanti menuju ke KM 72 yang diberlakukan one way ataupun juga satu arah sampai dengan KM 414 gerbang tol Kali Kangkung, dan juga diperpanjang lagi atau pemberlakuan satu arah lokal dari KM 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan KM 442 Bawen. Ini untuk mengurai antrian panjang maupun juga kepadatan dan juga volume kendaraan yang terus meningkat, mengingat juga hari ini disampaikan adalah prediksi puncak arus mudik. Nah, kalau kita melihat lagi dari data Jasa Marga hingga pukul setengah 11 malam, 22:44 tadi, kalau kami catat, setidaknya sudah ada 84.632 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikampek Utama melintas menuju ke Palimanan, kemudian juga sampai ke Kali Kangkung dan juga ketujuannya masing-masing. Itu setidaknya peningkatan yang terjadi menjelang tengah malam. Nah, kalau misalnya kita melihat juga sampai saat ini mayoritas bukan hanya kendaraan pribadi saja, tapi juga kendaraan bis antar kota antar provinsi juga cukup banyak yang melintas, yang berarti menandakan bahwa memang pemudik ini juga sudah melakukan perjalanan keluar kota atau meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Mengingat ini juga sudah akhir pekan, dan yang juga diperhatikan adalah bagaimana nanti malam menuju pagi hari. Karena kalau kita kembali melihat bagaimana waktu-waktu favorit masyarakat melakukan perjalanan jauh, seperti misalnya ke kampung halamannya di jam-jam tertentu, kalau dari catatan memang ada waktu yang dipilih oleh pemudik, seperti misalnya selepas berbuka puasa atau selepas ibadah tarawih ya, dari pukul 8 malam ke atas, lalu kemudian ini berlanjut sampai dengan sahur hingga pagi hari lagi sekitar pukul 7 sampai 8 pagi. Ini masih cukup ramai ataupun juga volume kendaraan cukup meningkat kalau kita lihat dari data Jasa Marga, kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama. Itu adalah shift-shift ataupun juga jam-jam yang dipilih oleh pemudik untuk melakukan perjalanan, karena memang setelah berbuka mungkin keadaan ataupun juga kondisi badan sudah fit, lalu kemudian juga sudah tidur cukup sehingga bisa melakukan perjalanan dengan baik. Nah, tapi sebenarnya Mario dan juga saudara, yang kami juga ingin sampaikan adalah ada waktu-waktu kosong yang sebenarnya maksud kami waktu-waktu lain yang sebenarnya jalanan kalau dipantau ataupun juga arus lalu lintas terpantau ini sangat lengang dan juga sangat kosong jika dibandingkan dengan waktu-waktu favorit tersebut. Seperti misalnya pada siang hari selepas pukul 9 ataupun juga 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang, itu jalanan yang menuju gerbang tol Cikampek Utama terpantau sangat lengang ataupun juga ramai lancar. Nah, sebenarnya ini juga bisa menjadi pilihan dari para pemudik untuk melakukan perjalanan meski sebenarnya harus melewati cuaca yang cukup panas begitu ya, kemudian juga harus menjaga staminanya lebih karena memang cuacanya cukup panas ketika melakukan perjalanan jauh pada siang hari. Nah, tetapi memang itu adalah kembali kepilihan dari para pemudik untuk memilih waktu-waktu terbaik untuk melakukan perjalanan. Setidaknya yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi kesehatan, kendaraan, dan juga uang ataupun juga saldo kartu elektronik yang diperlukan untuk melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama salah satunya, ataupun juga gerbang tol lainnya. Karena Mario dan juga saudara, ini yang juga menjadi salah satu penyebab, salah satu akan
Bakar, kemudian antrian terjadi di gerbang tol. Bukan hanya di gerbang tol Cikampek Utama saja, tapi di gerbang tol lainnya. Karena ketika ada saldo yang kurang, kemudian harus melakukan top up secara mendadak, ini kemudian menyebabkan antrian-antrian bagi kendaraan di belakangnya. Sehingga ini yang juga diimbau kepada masyarakat untuk memastikan saldo kartu elektroniknya cukup untuk melakukan perjalanan. Kalau misalnya disampaikan oleh Jasa Marga, setidaknya minimal ada Rp500.000 perjalanan dari Jakarta sampai dengan Semarang, itu saldo minimal yang diperlukan, Mario dan juga saudara. Jadi itu tadi beberapa hal yang diperlukan ataupun juga diperhatikan. Nah, kalau misalnya saat ini sudah ramai, lancar ataupun juga lengang, tapi ada juga waktu atau hari lainnya yang juga menjadi perhatian khusus bukan hanya bagi Korlantas tapi juga dari Jasa Marga dan juga stakeholder lainnya terkait dengan puncak arus mudik ataupun juga hari yang akan dipilih oleh pemudik untuk melakukan perjalanan, yakni pada tanggal 8 April 2024, Mario dan juga saudara. Jadi itu yang perlu juga diantisipasi dan juga dilihat bagaimana situasi lalu lintas ataupun juga arus lalu lintas kendaraan yang melewati jalur tol Trans Jawa. Mario. Ya, Triksi, tadi Anda sempat mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas yang akhirnya membuat tol Cikatama ramai lancar. Tetapi apakah memang sebenarnya ramai lancar ini karena keberhasilan rekayasa lalu lintas ataukah sebenarnya memang hari ini belum menjadi prediksi puncak dari arus mudik ini? Singkat saja, Triksi. Iya. Ya, Mario, tadi kalau misalnya kami bertanya kepada pihak Jasa Marga, disampaikan memang terkait dengan arus puncak mudik masih menjadi pantauan. Tapi kalau misalnya dilihat dari data sebelumnya memang terjadi peningkatan, Mario. Sehingga memang rekayasa lalu lintas ini tetap diberlakukan dan juga rekayasa lalu lintas ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengurai kepadatan. Jadi ini masih diberlakukan sampai saat ini.